Halo sahabat Poki, kembali lagi bersama dengan saya Jungdik. Jadi pada kesempatan hari ini kita kedatangan dua orang narasumber yang pada hari ini kita akan membahas terkait dengan cermati, ciptakan, dan ceritakan. Oke, mungkin nggak usah basa-basi lagi ya, kita langsung aja perkenalan diri. Mungkin dari yang mana ini mau perkenalan? Mungkin dari saya dulu ya. Ya, oke, Jadi silakan. mungkin perkenalkan, nama saya Bagus Permana. Jadi semester 5 sekarang. Jadi saya di Kias dari divisi Kesra. Dipanggilnya siapa? Saya dipanggil Gus Pram. Dipanggil Gus Pram. Oke, kakak baju putih lagi satu. Baik, perkenalkan nama saya Agung Surya, saya mahasiswa semester 5 di Fakultas Kedokteran Warmadewa. Saya dari divisi Kesra. Dari divisi Kesra. Dipanggilnya Gung Surya. Gung Surya. Oke. Nggak sekalian nyebutin timnya. Nggak ya. Oke, mungkin langsung aja. Jadi tema kita ingat cermati, ciptakan, dan ceritakan. Oke. Mungkin yang pertama aku pernah dengar kan kalau kakak-kakak ini ternyata pernah ikut lomba internasional seperti itu. Jadi kalau boleh aku tahu nih lomba internasional yang diikutin tuh apa ya? Jenisnya maksudnya. Oke, jadi lomba yang kita ikuti itu kemarin itu lombanya penelitian. Jadi memang basicnya itu kita menciptakan satu hal lewat penelitian. Nah itu kita lakukan di Malaysia waktu itu, di Kuala Lumpur lebih tepatnya. Jadi untuk lombanya itu sih sebenarnya memang diikuti oleh banyak negara ya, terutama di Asia. Memang karena basisnya itu adalah Asia. Itu dikelola sama Minds waktu itu dari Malaysian Inventor. Lalu dari Indonesia itu juga banyak yang lolos. Kalau dari Bali sendiri kita ada dari Universitas Warmadewa dari kita, lalu ada juga dari universitas yang ada di Uniksa. Nah untuk penelitian itu mungkin kita bawakannya penelitian mengenai aplikasi ya, jadi aplikasi penelitian membawa sebuah produk tulang buatan imitasi yang kita cakokkan nanti ke dalam tubuh manusia. Jatuhnya dia prototype. Mungkin sebelum lanjut nih kak, kan tadi tuh ikut lomba internasional di Malaysia gitu ya. Kalau boleh tahu dari Kak Gung Surya atau Kak Gus Bram ini dari mana sih tahu info-info tentang lomba internasional ini ya? Soalnya kan ya kita info regional aja masih kesulitan seperti itu ya kan. Mungkin dari Kak Gung Surya gimana? Sebenarnya awal dari kita ikut perlombaan ini sebenarnya dari teman saya. Itu mungkin dia tidak ada di sini, namanya Gung Dia. Jadi dia memberitahukan bahwa akan ada event internasional di Malaysia, World Young Inventors Day. Jadi dia memberitahukan kepada kami. Lalu di sana kami mulai tertarik, bakal ada lomba penelitian nih, dapat keluar negeri juga, Jalan-jalan gitu ya? jalan-jalan keluar negeri. Dan biasanya untuk info lombanya itu bisa langsung dilihat di IG-nya sendiri, IG Innova. Di sana dia banyak event-event internasional yang ada, mulai dari Malaysia, Thailand, ke Taiwan juga ada, ke Jepang seperti itu juga. Dari Berarti, Eropa pun juga bahkan ada. berarti banyak yang nggak hanya di Asia aja seperti itu ya? Jadi di setiap negara itu dia punya perkumpulannya dia sendiri untuk inovasi. Jadi mereka akan menyelenggarakan event ini di setiap tahunnya itu. Oh gitu, ya. Oh ya, tadi kan sempat dibilang kalau ada anggota tim lainnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan berdua aja gitu ya lombanya ya? Iya betul, ada ini ya. Berapa orang itu yang berangkat? Kita baru 7 berangkat. Bertujuh. Iya, Bertujuh. Jadi untuk dari Warmadewa sendiri kemarin kan mengirim 2 tim. Dari tim saya itu ada 7 orang dan juga ada tim lainnya itu 5 orang. 5 orang. Itu semua full dari Kias? Full dari Kias. Full dari Kias. Oke. Kalau boleh tahu nih sekedar informasi aja kayak gitu. Ini timnya itu ditentuin oleh Kias seperti itu atau memang ya karena kumpulan-kumpulan teman dekat atau kayak gitu, atau gimana ya? Kalau boleh tahu cerita awalnya kayak gitu. Mungkin kalau dari cerita awal perjalanan pertama kali sebelum kita berangkat ya, ini ada suatu cerita lucu sih sebenarnya. Jadi awalnya itu saya nongkrong nih sama Gung Surya sama teman saya lagi satu, Anggi nih. Kita nongkrong di kafe waktu itu. Nah,
Anggi itu diberitahu sama Gong Dia kalau misalkan ada lomba penelitian. Awalnya itu kita ngira ini lomba apa sih sebenarnya kan, kayak lomba-lomba itu mayoritas poster publik, esai ilmiah, literatur review kan gitu bisa lomba. Tapi lomba penelitian, suatu lomba yang kita bahkan belum pernah melihat sebelumnya gitu. Awalnya kita tertarik bukan karena lomba penelitiannya sih. Awalnya kita tertarik itu untuk keluar gitu loh, karena jalan-jalan kan, iya, gitu. kita berpikirnya pertama kali itu adalah jalan-jalan, tapi karena isengnya dari sana, jalan-jalannya di sana, ya udah kita ada istilahnya ada apa ya bilangnya, kayak pendorong lah, faktor pendorong gitu loh. Jadi kita mengikuti lomba ini, di samping kita fokus untuk mengikuti lomba, ada faktor pendorong juga untuk bisa keluar negeri. Apalagi rata-rata kan kalau kita keluar negeri itu biasanya cuma jalan-jalan, tapi ini kan ada tambahannya nyari ilmu gitu. Lalu kalau untuk dari tim sendiri sebenarnya itu karena kita baru pertama kali tahu itu lombanya, jadi kita tuh awalnya maunya bentuk satu tim ya waktu itu, maunya bentuk satu tim, tapi akhirnya kita bagi jadi dua tim saja, dari timnya Gong Dia, juga dari tim kami juga, untuk istilahnya untuk mencoba lah mengajak teman-teman yang kita kenal lagi, sehingga yang kita ajak tuh bisa lebih banyak lagi gitu. Jadi pengalaman dari teman-teman yang ada di Warma, khususnya waktu itu kan di Kias juga, jadi banyak yang bisa ikut, banyak yang bisa ngerasain, jadi kita bisa sharing lah satu sama lain gitu loh. Semakin banyak kan semakin bagus gitu. Iya. Itu kalau boleh tahu itu langsung bertuju kayak gitu atau awalnya itu hanya kan tadi berempat ya kalau nggak salah ya. Itu berempat aja atau nama lagi atau ngajak-ngajak kayak gitu? Kalau nggak jadi untuk awalnya tuh memang cuma sekitar bertujuh ya. Awalnya emang bertujuh. Itu emang bertujuh dari awal. Tapi itu sudah bertujuh. Jadi waktu itu kami berpikir kenapa nggak dibagi jadi 2 kelompok aja gitu. Dan juga ada yang mau ikut lagi, sehingga maksimal untuk timnya kan waktu itu bertujuh. Makanya kami memecah jadi 2 kelompok dan kami mengajak lagi teman yang lain untuk ikut. Jadi ada 2 tim jadinya. Seperti itu gitu. Iya. Berarti dari grup kecil dulu kayak gitu ya, baru siapa aja mau ikut nama lagi kayak gitu. Baru akhirnya memutuskan untuk jadi 2 tim sih itu. Oke. Nah, awalnya nih kan bilang diajakin ikut lomba kayak gitu. Itu udah langsung terbesit apa enggak? Itu ikut melitap langsung keluar idenya. Apa stuck lumayan mikir-mikir dulu gitu? Ikut apa enggak kayak gitu. Waktu itu mikir cuman 1 hari ya kalau salah ya waktu itu ya. Waktu kita lagi langsung sih. Itu dekat deadline enggak? Wah, dekat banget sebulan ya? Sebulan apa enggak lama ya? 5 hari sebelum pendaftaran. 5 harian tutup pendaftarannya. Wow. Lagi 5 hari itu pendaftaran diinfokan bahwa akan ada lomba internasional, apa kita ikut atau enggak? Kan kita bingung juga. Wah, 5 hari mau bawa apa? Apa cukup itu? Apa cukup udah buat itu? Lalu kami berkonsultasi sama wakil dekan 3 Ibu Tika, lalu Ibu Tika bilang submit aja dulu abstraknya, bawain penelitian ini. Kita udah ada ide sebenarnya awalnya. Kita mau bawa ini, kita diskusikan bersama wakil dekan 3 apa memungkinkan nggak untuk kita submit ini. Dan ternyata submit aja dulu, nanti untuk hasilnya kita lihat nanti. Yang penting kalian sudah berusaha untuk mensubmit abstrak seperti itu. Lalu ternyata beberapa hari kemudian itu kita lolos ternyata berdua, 2 tim langsung lolos. Keren. Kalau boleh tahu nih apa ya yang di maksudnya meneliti tentang apa gitu? Kan banyak jenisnya nih. Oke, jadi kalau kita neliti itu kan sebenarnya di lomba itu kan banyak ada subtema ya. Kita ngambil subtema itu yang prototype. Waktu itu kita buat suatu, itu sih sebenarnya dari dapat dari PKM ya waktu itu. Dari PKM. Nah, kita tuh mau buat suatu hal yang sebenarnya itu bukan ranah kita ya waktu itu, waktu kita ngelakuin penelitian itu. Jadi setelah kita submit itu kan kita lolos. Nah, kita tuh antara seneng dan nggak seneng sebenarnya, karena waktu antara kita melakukan penelitian tuh sangat mepet banget. Kita belum persiapan apa sama sekali, itu belum ada. Itu nggak senangnya ya? Iya, itu nggak senangnya. Ya benar itu yang nggak senangnya. Iya, tapi akhirnya ya udah kita coba ngelakuin kita ngelakuin lah itu. Nah, jadi kita bawa itu pertama yang namanya bone grafting. Jadi kita buat bone grafting. Iya, bone grafting. Jadi kita buat satu
apa ya? Iya, perancah tulang. Jadi kayak istilah kalau orang patah tulang kan biasanya dia itu di gips ya, apa nih, di pen gitu kan, di Iya, pen. di pen, Pen itu kan pakai titanium ya kalau nggak salah, logam titanium ya. Itu kan itu logam yang bakal selalu ada di dalam tubuh manusia kan. Iya. Itu kalau misalkan dia sudah rusak maka dia dikeluarkan. Tapi dia tidak bisa mengganti tulang. Dia tidak bisa mengganti tulang secara utuh gitu loh. Dia Iya, masih iya. tetap berupa logam. Nah, kita membuat bone grafting, di mana bone grafting atau bisa dibilang bone scaffolding ya. Bone grafting habis itu dia di atasnya tuh bone scaffolding. Jadi kita buat bone scaffolding yang memang bentuknya sudah perancah seperti tulang. Yang kalau misalkan orang itu patah tulang, kita cangkok ke tulang yang udah kita buat itu ke dalam tubuh manusia, ke dalam tubuh pasien tersebut, ya pasiennya. Jadi kalau cara kerjanya hampir sama, dia seperti pen, dia sebagai penunjang. Di samping dia penunjang, dia sebagai housing dan juga tissue engineering, mempercepat regenerasi dari tulang. Berarti selain kalau pen itu kan dia hanya sebagai penyangga dan betul, menunggu remodeling atau pembentukan tulangnya itu lagi gitu kan. Tapi kalau ini bone grafting ya? Bone scaffolding ya. Bone scaffolding ini bone scaffolding. Lebih membantu juga dalam pembentukannya lagi gitu. Iya, betul, lebih membantu dia. Berarti dia secara eksternal dan secara internal kayak gitu kerjanya ya. Iya, betul. Kalau menyatu langsung sama tulangnya. Langsung karena tadi mencangkok dari hasil punya pasien seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi kalau misalkan logam titanium yang kita pasang waktu di untuk kecelakaan itu kan misalkan udah rusak, kita nggak usah lagi karena dia udah menjadi tulang yang utuh gitu loh istilahnya. Oke. Nah itu kalau boleh tahu terbesit ide yang itu kan kayak nggak kepikiran ya bikin kayak gitu. Itu dapat idenya di mana nih? Kan apalagi itu H-5 loh. H-5 penutupan lomba ya kan? H-5 benar. Jadi kalau waktu itu kan ada dari PKM, waktu itu saya bikin PKM, habis itu buatnya bone scaffolding nih. Sebenarnya bukan bone scaffolding sih, kayak perancah tulang saja. Iya. Berupa ya istilahnya berupa paper aja gitu loh, bukan berupa model yang udah jadi gitu. Berarti masih teori masih gitu teori aja. saja. Ya betul, masih teori aja. Habis itu kita terbesit nih buat satu istilahnya, kalau misalkan waktu itu pikiran kita tuh gini. Penelitian itu kan dia menciptakan suatu hal. Nah, menciptakan suatu hal itu kalau yang sudah biasa ya bisa biasa saja gitu. Tapi di sini yang kita coba itu untuk membuat suatu penelitian yang kelihatannya tidak bisa, yang kelihatannya impossible, tapi menjadi possible. Kita bukan kita tidak membuat dia itu menjadi possible langsung. Itu kan susah banget. Kita cari di antara impossible dan possible, jalan antara ke sana itu kita cari. Gimana sih caranya buat suatu hal yang kelihatan tidak mungkin, mustahil seperti itu ya. Jadi mungkin gitu. Itu yang kita cari waktu itu. Kita juga buat itu juga dengan istilahnya modernisasi ya. Karena kan kita juga itu sebenarnya juga bone scaffolding itu dibuat dengan metode 3D printing sebenarnya. Apa itu? Metode 3D printing itu kan kita membuat satu kayak printer 2 dimensi, cuman dia tipikalnya 3 dimensi gitu. Apanya yang di printer ini di fotokopi atau benar. Jadi sebenarnya konsepnya itu kan kayak fotokopi ya. Kalau kita buat bone scaffolding atau kita buat satu istilahnya kayak organ di dalam tubuh, kita tidak bisa melupakan yang namanya modernisasi, perkembangan teknologi. Sekarang kan alat 3D printer itu sebenarnya memudahkan untuk produksi massal. Alat misalkan kayak benda-benda yang berupa 3D, kayak misalkan mobil mainan ataupun alat lainnya yang memang bisa kita pegang dan kita bisa rasakan. Itu 3D dalam bentuk model 3D. Tapi model 3D itu juga udah masuk ke dalam kesehatan. Tapi itu ada alatnya di Indonesia. Jadi ini permasalahannya sebenarnya. Jadi penelitian kita tuh hanya berhenti sampai di serbuknya aja. Serbuknya aja. Karena alat 3D printer itu nggak ada untuk di Indonesia. Ya untuk kesehatan tuh memang sudah ada, cuman untuk pengujiannya itu belum ada. Jadi cuman yang terakhir kalau nggak salah saya ingat papernya itu ada artificial heart, jantung buatan dari 3D printer, tapi memang nggak bisa diaplikasikan gitu. Jadi masih agak sayang banget ya kayak gitu. Padahal penelitiannya bagus banget gitu ya sahabat Pogi. Mungkin kan udah tahu nih apa yang dibawain oleh kakak-kakak di sini. Nah sekarang gimana nih perjalanannya menuju ke sana? Kan tadi dibilang tiba-tiba diterima nih, ada suka dan duka. Nah tadi kan udah tahu bahwa itu halnya sangat susah kayak gitu. Pasti kan keringat dingin juga kayak gitu. Mungkin dari Kak Gung Surya gimana nih? Gimana tuh
kan udah disetujui nih. Iya. Itu harus gimana gitu, kita harus gimana sekarang kayak gitu. Ya, kalau perjalanannya sih wah lumayan ribet juga ya, karena kan kita udah lolos. Tapi Dan belum ada sama sekali penelitiannya, jadi kita emang mulai dari awal sekali dengan waktu yang tersisa dari waktu diterima sampai gini sekitar Deadline. sebulan lebih ya, sebulan hampir dua bulan kurang lah. 2 bulan kurang harus jadi. Terus? Kami juga ada kuliah juga kan, Iya, ada iya. kesibukan Apalagi lain anak juga. FKIK kan, Ya, anak FKIK. sahabat Pogi pasti tahu kan. Belajar. Tapi karena memang sudah dari kami sudah submit dan kami udah lolos, kita harus bertanggung jawab terhadap Apa yang sudah diperbuat. kita buat gitu. Betul. Apalagi juga dari kampus juga support juga untuk ini gitu. Nah, di sana kami pertama lihat dari metode dulu, apa yang kita harus buat pertama, apa bahan yang dibutuhkan. Kemarin kan kita makainya itu cangkang kerang dan juga kulit telur. Iya. Itu kan penyumbang utama sampah di dunia, sampah makanan lah di dunia, Indonesia. Indonesia. Dan juga Indonesia kan salah satu penyumbang sampah terbesar ya. Iya, Jadi iya. melalui penelitian ini kami mau juga untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia juga. Makanya kulit telur yang sampah kulit telur, dan juga limbah cangkang kerang. Tapi ini Kak, kenapa milihnya selain alasan tadi ya, selain itu disposable kayak gitu ya, kenapa milih itu pakai penelitian dulu? Apa ada kandungannya kah atau apa gitu? Kalau umpamanya kandungan yang di dalam cangkang kerang sama kulit telur itu memang ada. Jadi nanti dia dibuat citosan, itu memang bisa untuk masuk ya perancah tulang. Jadi dia bisa menyatu dengan tulang. Secara teori dia bisa Secara menjadi, teori dia bisa. Biasanya kan kita pakai itu tulang hewan ya. Tulang hewan ya untuk ngambil kandungannya lalu bisa dimasukkan ke dalam tulang manusia. Dan ternyata kandungan di dalam kulit telur dan juga cangkang kerang itu ternyata bagus juga. Dan itu bisa dipakai. Kita pakai dua hal tersebut. Habis itu kita ya mulai dari sana lah kita dari beli, metode tadi kita itu ya, nyari bahannya, kita haluskan sampai dia menjadi serbuk. Lalu saat di sini kami bingung juga karena alatnya ternyata untuk pengujian dan lain-lain ternyata di sini tidak ada, dan di waktu itu kita sampai ke UNUD ya. Iya, Sampai ke UNUD juga nggak ada alatnya. Lalu salah satu teman kami bapaknya ya keluarganya kan bapaknya dosen. Dan ternyata di Undiksa itu memang ada alatnya. Bisa dilakukan lah penelitian ini, bisa dilakukan lah. Jadi kami minjem ke sana, kita ke sana membawa serbuknya, membuat larutan sampai akhirnya dia berada hidrosyapatit. Hidrosyapatit itu serbuk yang bisa digunakan sebagai perancah tulang tadi, bone scaffold tadi. Dan terus setelah membuat bahan-bahan itu tuh apa langsung berangkat itu atau ada yang perlu lagi disiapin kayak gitu? Kendala sih banyak ya, banyak kali ya. Mulai dari kita udah dapat serbuknya, kita ternyata gimana caranya biar kerang nih bisa dihalusin. Iya. Pertama kita pakai blender, nggak rusak ya, gitu. lumayan lumayan kayak hampir mau rusak blendernya. Aduh. Blender habis itu kita halusin tumbuk. Kita tumbuk dulu. Ya tumbuk, akhirnya ada alatnya ya. Ada alatnya kayak penyuling beras gitu. Yang gede itu jadi kan lebih gampang untuk ngalusin. Itu di mana minjem? Di Undiksa. Di Undiksa. Di sana langsung ya berarti ya. Langsung di sana. Oke. Kita langsung di sana buat serbuknya dan lain-lain, kita kerjakan di sana juga. Masalahnya lumayan sih. Habis itu selesai jadi hidrosyapatit selesai jadi hidrosyapatit, muncul lagi masalah lagi. Nah, apa itu? Bahwa ini penelitian itu banyak masalah ya. Tapi masih ada obstacle yang harus dihadapi gitu. Tapi itu maksudnya bisa diatasi kan? Bisa diatasi. Pertama udah di hidrosyapatit ternyata waktu itu iya benar, waktu itu kita maunya kan buat scaffolding yang benar-benar real nyata dan sudah jadi produk.
Tapi ternyata nggak bisa karena alat 3D printer yang tadi yang udah saya bilang kan di awal. Nggak bisa, memang nggak ada alatnya. Memang nggak ada alatnya. Ya kalaupun kita mau memaksakan, ya terpaksa dia pun Elon Musk. Kan dia aja yang punya alatnya sekarang. Gitu. Tolong Elon Musk sponsori kita. Ya kalau semudah itu kan enak ya. Benar. Kalau semudah itu kan enak banget. Kampus juga punya relasi ke sana juga. Mungkin nanti kita dapat Tesla. Siapa tahu jadi sponsor. Nah. Oke, next. Sponsor jadi. Oke, next. Mungkin ya alatnya sih memang problematika itu di 3D printernya terutama kan. Karena 3D printer itu sebenarnya perkembangannya pesat. Cuman belum sampai di tahap pengaplikasian pada medical. Pada sektor kesehatan itu belum sampai sana. Baru angan-angan saja atau mungkin sudah ada prototipe lah, tapi kan itu baru prototipe saja dan tidak semua orang bisa menikmati alat itu. Gitu. Karena selain ilmunya gitu ya, belum semua orang bisa pakai gitu ya. Dan kalaupun kita memang ingin membawa alat itu sangat mahal biayanya. Ya, betul. Itu juga itu biaya lagi ya, ujung-ujungnya yang bagian sulit dari penelitian itu biaya teman-teman ya. Bukan idenya yang susah tapi biayanya kayak gitu. Kalau ide itu kan sebenarnya kita bisa istilahnya ide itu gratis. Ide itu gratis sebenarnya. Cuman untuk menjalankan suatu ide itu butuh menjadikannya effort. Itu butuh effort di tenaga, pikiran, uangnya itu juga paling penting gitu. Oke. Iya. Nah, kan kita sudah bicara soal penelitiannya. Nah, kalau boleh tahu itu waktu berangkat itu ditemenin sama ada pembinanya kah atau gimana? Ada ya? Ada pembinanya. Dari FKI kah langsung? Iya, langsung dari FKI. Itu Pak Viano dan juga Dr. Kandra. Jadi berdua. Dua. Itu karena 2 tim atau gimana? Iya memang sebenarnya kan awalnya itu untuk dosen pembimbing memang ditunjuk untuk 2 tim. Iya. Jadi langsung lah di sana ya. Kalau urusan biaya itu gimana ya? Maksudnya transport itu kan ya keluar negeri dan segala macam itu. Ini menarik. Pasti teman-teman ini di rumah ini dapat uang di mana ya? Penasaran nih tentu. Pasti penasaran. Ngepet kan nggak mungkin. Apa jangan-jangan ngepet ini berdua? Boleh di spill. Jadi mungkin yang pertama-tama ya bisa kita ucapin makasih banyak sih buat kampus. Itu sebenarnya kita tuh senang banget ya. Karena gimana ya bilangnya? Sebagai seorang mahasiswa, apalagi kita untuk berusaha melakukan suatu hal, punya ide dan diberikan wadah, diberikan biaya, itu gimana sih kita nggak senang gitu? Betul. Itu apresiasi dari kami sih sebenarnya. Iya. Dari awal kita melakukan penelitian itu kan kita bilang juga ke Ibu Wadah 3 ketika kita bilang kita mau ikut penelitian, kita mau ikut lomba keluar negeri, Ibu 3 bilang lanjutkan saja. Kalau misalkan kita lolos, kita upayakan. Kita tidak pernah tahu apa jadinya nanti kalau kita tidak pernah mencoba. Itu yang pertama kali dibilang waktu itu. Akhirnya lolos, habis itu lagi masalah di waktu research penelitian. Ada juga masalah di dana keberangkatan gitu. Banyak masalahnya ya. Gitu ya. Dan mungkin dari Kak Gus ya. Awalnya kita nggak bakalan menyangka ya bakalan dibayarin ya. Awalnya kita udah buat suatu RAB nih, pengeluarannya bakalan segini nih, kita bisa nggak bayar segini? Kan lumayan banyak. Urusan tiket. Ya, kita awalnya itu cuma berharap kampus bayarin tiket saja gitu. Ternyata full support dari tiket, akomodasi, dan bahkan kita dikasih uang makan juga di sana. Uang makan juga di sana. Oke, mungkin sahabat Poki yang di rumah mendengar langsung pembiayaan, full support nih dari kampus langsung semangat kita penelitiannya. Jadi teman-teman sahabat Poki di rumah mungkin yang kalau memang pengen ke penelitian itu ya pasti disupport ya. Kalau dengar-dengar ceritanya tadi kan Ibu Wadah 3 selalu support untuk prestasi, apalagi internasional. Benar. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu lah istilahnya. Oke, kalau boleh tahu Kak, ada nggak sih cerita menarik pas Kakak ikut lomba di Malaysia tadi itu ya? Jadi kalau untuk cerita menarik ya, jadi yang seperti saya bilang tadi di awal, kita mau ke Malaysia itu kan sebenarnya tujuan dari kita tuh awalnya cuma berpikiran pengen keluar negeri, jalan-jalan, begitu. Tapi ketika kita melaksanakan penelitian yang kita buat, mulailah terpikir
apakah yang kita pikirkan sekarang ini adalah suatu ide yang menurut kita pribadi itu luar biasa atau tidak. Itu menjadi suatu pertanyaan. Karena ya terus terang ya, kalau kita berbicara soal manusia, pasti kita berbicara, terkadang kita memiliki perasaan bahwa diri kita tuh memang lebih dari yang lain kan gitu. Nah, setelah kita mengikuti penelitian, waktu itu kita berangkat ke Malaysia, kita jadi terbuka bahwa sebenarnya wawasan yang kita punya sekarang, wawasan yang kita dapat sekarang itu sebenarnya cuman segelintir, cuma sekecil aja, benar-benar kecil gitu loh. Saya bertemu dengan banyak orang, dengan banyak peneliti di luar di Malaysia. Saya melihat bahwa ide mereka itu jauh lebih bagus gitu. Banyak banget ide yang tidak pernah kita pikirkan, suatu hal yang tidak pernah kita lihat, dan nggak cuma waktu penelitian saja. Waktu itu kan kita keluar negeri juga, istilahnya waktu ke Malaysia kita juga gimana bilangnya, melihat kondisi bagaimana sih kehidupan orang di sana, kehidupan luar di sana. Sebenarnya kalau kita bilang apa ya bilangnya, mencintai negara sendiri itu memang wajib. Itu memang benar. Tapi kita juga harus belajar dari negara orang. Kita harus belajar juga dari luar. Ada pola hidup yang mereka mereka lakukan, kita bisa lakukan, kita bisa tiru juga. Ada juga pola pikir yang mereka punya, kita bisa implementasikan. Atau setidaknya kita bisa bersaing, karena jujurly juga kalau saya pribadi, setiap pola pikir yang kita punya itu berdasarkan dari pola pikir atau dari peristiwa yang sudah kita alami sebelumnya. Jadi kalau semakin banyak kita punya peristiwa dan punya pengalaman, semakin bagus pengalamannya itu, maka semakin bagus juga kita berkembang nantinya. Gitu tuh, dengar tuh sahabat Poki. Jadi janganlah kita berpuas diri gitu ya. Mungkin kalau dari Kak Gung Surya gimana nih? Pasti beda kan? Kalau pengalaman perasaan. Kok perasaan bukan? Cerita menarik. Ya, cerita menarik. Ya, yang dari awal tadi kayak awal kita cuma pengen jalan-jalan, lalu setelah penelitian, ternyata penelitian menarik, ternyata kayak gini loh, apa yang kita bisa dapat ternyata lumayan juga gitu loh, untuk nambahin di prestasi, CV maupun gitu. Dan setelah berangkat pun di sana kita melihat inovasi-inovasi penelitian dari orang-orang luar, kayak lebih terbuka lagi pikirannya. Seperti yang tadi Gus bilang juga, kayak kita lebih terbuka lagi, kayak di sini belum ada 3D printing, orang luar udah bisa membuat 3D printing gitu. Inovasi-inovasi yang kita belum bisa buat, ternyata di luar udah bisa buat gitu. Kayak, wah ternyata kita udah jalan segini nih, udah terasa hebat, ternyata masih ada yang lebih hebat lagi. Memang seperti itu ya. Jangan berpuas ya, baru berpuas diri. Merasa seluas lautan, ternyata dan seluas samudera gitu ya. Oke. Jadi kira-kira kan ini banyak sekali ya cerita menarik ya, kalau dijelasin semua mungkin nggak cukup waktunya ya. Jadi seharian. Bisa seharian ini cerita kita. Ini mau nanya deh. Kira-kira ikut lomba internasional kayak gini itu sebenarnya ada nggak keterkaitannya dengan alasan kakak-kakak ini mengikuti LM Kias kayak gitu? Soalnya kan seperti yang kita ketahui, Kias itu juga punya slogan ya gitu. Menulis, meliti, berkarya gitu. Ada melitinya loh. Kan pas. Mungkin siapa dari Kak Gung Surya deh dulu? Iya. Baik, kalau dari aku sih memang ada ya sedikit, karena slogannya aja menulis, meneliti, berkarya, tapi selama ini menelitinya kemana kan kayak gitu. Kok hilang? Kok selama ini kita malah fokusnya kuliah terus, kayak lomba poster, lomba esai, video edukasi. Kapan kita meneliti? Dan akhirnya lewat ini kayak apa yang kita pengen tuh tersalurkan gitu. Kias kan juga salah satunya harusnya meneliti gitu. Jadi benar. Lewat ini saya merasa kita harus bisa meneliti nih, kita harus belajar di sini. Selanjutnya juga ini bakalan berguna untuk pembuatan skripsi kan. Apakah kita memang tertarik di lab atau memang lebih ke deskriptif gitu. Lebih tertarik di lab. Ternyata setelah mengikuti ini, ternyata di lab tuh kerjanya menyenangkan gitu. Ternyata enak loh di sini. Jadi kita punya bayangan juga nanti ke depannya skripsi apa yang mau kita bawa. Kayak saya pun dari mulai ini dari yang awalnya tidak tahu apa itu meneliti, apa kayak susah kali gitu. Metode susah dan lain-lain, ternyata akhirnya di skripsi saya ngambil topik farmakologi.
farmakologi. Karena ini tertarik mengerikan gelap. loh. Kalau saya mengerikan itu. Karena dari Kenapa? sini kan kita sudah belajar gitu, Ya. jadi lebih mudah nanti untuk kedepannya. Oh, udah ternyata gini. Oh ya udahlah, berarti Sambil metodenya latihan kayak gitu ya. Sambil latihan, karena di latihannya kan tidak ada yang 100% benar, tidak ada yang 100%. Kita berproses, kita mendapatkan hal yang baru lewat meneliti gitu. Terus menerus berproses ya untuk. Terus berproses. Kalau dari Kak gini gimana? Oke, kalau dari saya mungkin gini ya, hubungannya dengan kias itu kan sebenarnya kalau kita lihat garis besarnya, Warma itu kan punya visi juga, ingin go internasional kan. Iya. Ada visi dari Warma ingin go internasional. Jadi memang seharusnya kita sebagai mahasiswa, terutama misalnya yang tergabung dengan lembaga mahasiswa, setidaknya mendukung lah istilahnya dari program atau visi yang sudah Warma FKIK buat waktu itu, yang FKIK sudah buat. Kita istilahnya sudah diberikan tempat di sini, kita berpendidikan di sini, apa yang bisa kita kasih gitu loh. Selain untuk diri sendiri, penelitian ini kan juga kita dapat apresiasi diri sendiri juga ya. Iya. Cuman kan tidak menutup Kemungkinan. bahwa kampus juga dapat gitu loh. Ini juga istilahnya sebagai rasa terima kasih juga lah, karena kita juga sudah dapat pendidikan di kampus. Dan juga kalau untuk lembaga kias, nah memang tadi bener banget yang dibilang lomba-lomba yang bisa kita tahu, yang bisa selama saya ikut kias itu lomba-lombanya rata-rata video edukasi, poster gitu kan. Istilahnya ya gimana ya, kayak meneliti itu hanya sekedar PKM saja. Ini lucunya juga, PKM itu kita hanya menunggu UP2M dan menunggu dikti. Nah, jadi begitu. UP2M dan dikti itu kan tarafnya dia nasional. Iya. Nah, kalau misalkan kita lolos, ya apa? Jadi kita hanya kita hanya Dipaksa untuk ikut alur Iya, itu. dipaksa untuk ikut alurnya itu, dan juga hanya diberikan biaya untuk menjalankan gitu. Dari dikti dan UP2M hanya memberikan. Iya, itu pun kalau lolos. Iya, itu pun kalau lolos ya. Nah, kalau setelah itu selesai, kita mau apa? Jadi gini istilahnya, simpelnya ide yang kita punya, kita tidak pernah tahu ide yang kita punya itu apakah itu berdampak atau tidak kalau kita tidak berusaha untuk menjual atau istilahnya kita mencoba untuk speaking lah ke orang lain tentang ide yang kita punya. Jadi lewat lomba ini sebenarnya kita juga mau buat speaking lah gitu lah. Speaking, dan waktu kita ke sana juga kan kita membawa Warma Dewa, FKIK, dan juga membawa LM Kias waktu itu kan. Jadi memberikan tempat atau memberi istilahnya ya, mempromosikan lah bilangnya, mempromosikan bahwa Selain kita menerima, kita juga memberikan iya, sesuatu. kita juga memberikan sesuatu. Ada juga bahwa di dunia itu, di Indonesia terutama ada yang namanya fakultas, ada yang namanya Universitas Warma Dewa, Fakultas Kedokteran, dan juga ada lembaga mahasiswa yang namanya Kias gitu. Tepuk tangan dulu. Dah. Oke, mungkin sebagai ya penutup lah kalau gitu. Kira-kira dari kakak-kakak ini ada nggak tips ya supaya sahabat Poki yang ada di rumah ini, kan tadi Kak Bagus bilang kalau lomba yang diikuti anak-anak Kias ini sebatas hanya lomba poster, lomba esai gitu. Sedangkan di slogannya Kias itu ada meneliti, mana menelitinya ini gitu. Kayak gitu. Mungkin ada dorongan lah gitu supaya tertarik mengikuti penelitian gitu ya. Soalnya kan kalau dari aku sendiri ya, aku juga ngelihatnya penelitian itu kok serem ya gitu. Ini aku harus apa gitu, gimana gitu. Stigma ya. Stigma itu jadinya gitu. Oke, mungkin dari Kak siapa? Oke, mungkin kalau untuk tips dari teman-teman ya, yang pertama mungkin soal ide ya. Kalau misalkan kalian punya ide, istilahnya ya kalian nongkrong, biasanya kan kalau kita nih zaman kita lah sekarang biasa nongkrong di tempat kopi ya. Habis itu nah biasanya kalau kita nongkrong kan pasti ada ide aja yang keluar. Kalau istilahnya setiap ide yang keluar itu aplikasikan atau istilahnya gimana ya kasarnya, buatlah dia menjadi suatu hal gitu loh. Ide itu nggak cuma semata-mata lewat gitu loh, pasti ada artinya dia lewat gitu. Dan juga sama satu lagi saya mau nitip pesan juga buat teman-teman terutama yang nonton. Jadi gini, untuk sebuah prestasi ya, ini yang saya dapat ketika saya melakukan penelitian dan juga ketika saya mengemban ilmu di FKIK terutama kan, saya juga ngikutin beberapa lomba. Jadi untuk prestasi yang pertama dan wajib kalian tahu
prestasi itu tidak pernah ditunggu. Ingat, prestasi itu tidak pernah ditunggu. Prestasi itu harus dicari. Jadi carilah prestasinya. Kalau kalian memang orang yang pintar, ya punya istilahnya ujian blok gak pernah remet lah gitu kan. Mini tes gak pernah remet lah. Wah, ditantang ini, ditantang. Jadi kalau misalkan kalian kayak gitu, ya memang kalian pintar. Cuman ayo coba tantangan yang baru ada, gitu ya. Selain nilai itu kan semua orang juga istilahnya banyak yang seperti itu. Tapi apa sih yang orang lain nggak bisa lakukan gitu loh. Jadi ada nilai lebih. Iya, punyalah pikiran yang berbeda dari orang lain. Buatlah diri kalian menjadi orang yang berbeda, jangan yang sama-sama jangan juga. Beda yang aneh gitu maksudnya. Dan juga kalau untuk saya pribadi kan saya juga orangnya nggak terlalu pintar nih, nilai ujian saya juga ya banyak yang jeblok lah, banyak remet gitu. Jadi saya berpikir kalau istilahnya di balik kekurangan saya kurang di di pendidikan lah istilahnya, saya kurang di blok ya. Saya merasa apakah ini yang saya bisa, apakah hanya ini yang harus saya lakukan gitu. Bukan ini. Apakah hanya sebatas ini kemampuan saya? Jadi saya mencari cara untuk membuktikan bahwa sebenarnya diri saya itu memang berguna dan tidak seperti apa yang saya bayangkan sekarang begitu. Jadi saya mencari prestasi untuk membuktikan bahwa diri saya itu mampu. Jadi itu tujuan itu dorongan utama saya sebenarnya untuk melakukan lomba-lomba atau melakukan istilahnya satu hal yang lain gitu loh. Didorong dari rasa yang kurang dari bawah sendiri dari bawah sendiri ingin membuktikan bahwa kita itu memang bisa dan kita itu memang punya harga masing-masing yang bisa kita banggakan. Jadi kita yang harus mencari apa sih yang kelebihan kita, mungkin gitu kalau dari saya. Oke, jadi pada intinya jangan jadikan kekurangan kita itu sebagai alasan kayak gitu ya, supaya aduh aku sing ngidang ujian blok kan remeh gitu. Ini bukti nyata loh bisa ikut lomba internasional kayak gitu. Justru yang harusnya punya kelebihan seperti itu juga merasa lebih tertantang kayak gitu ya untuk melakukan suatu hal yang lebih out of the box kayak gitulah ya. Jangan sia-siakan potensi di dalam diri seperti itu. Oke. Mungkin kalau dari Kak Gong Surya gimana nih? Mungkin kalau tips yang dari saya, pertama jangan takut untuk mencoba. Karena kalau kalian takut ya kalian akan tetap di sana gitu. Berjalan di tempat. Berjalan di tempat. Kalau kita takut untuk melakukan sesuatu, kita nggak bakal pernah maju. Gitu. Habis itu kalau umpamanya kita sudah mencoba, jangan pernah takut karena di waktu ada permasalahan kita pasti akan dibantu oleh orang lain. Di sini ada dosen-dosen FKIK yang sudah terbiasa melakukan penelitian. Ada kakak tingkat dari Kias, udah sebiasa kan. Sudah ada pengalaman kayak gitu. Mungkin mau bertanya ke kami juga bisa seperti itu. Jadi jangan malu-malu ya sahabat Koki ya. Jangan malu-malu untuk bertanya gitu Benar. Kita pasti akan support kalian. Jadi jangan pernah untuk takut sih, dan juga seperti yang juga Pram bilang, apa sih yang kita pengen cari di Warma Dewa gitu, di Fakultas Kedokteran ini? Apa kita cuma mau jadi dokter aja? Apa kita terus hidup kayak ikut mini tes, ujian blok, aja tugas, mini tes, itu aja. Apa kita mau mencoba hal baru, mencoba sesuatu yang orang lain tidak pernah lakukan, mencari suatu kelebihan. Mencari suatu kelebihan itu adalah penting. Dokter itu ada banyak sekarang. Apa yang membedakan dokter-dokter lain dengan kita gitu? Betul. Kalau umpamanya kita dokter umum, mereka juga dokter umum, kelebihan kita apa? Ternyata kita pernah pernah ikut penelitian. Di penelitian kita pernah menerbitkan sebuah jurnal gitu. Itu kan menjadi nilai plus kita. Ada value ada lebih value. ya. Dan juga dokter kan tidak hanya spesialis dokter umum, bisa ada untuk meneliti kan bisa juga itu. Mungkin kita ternyata selama ini di dokter juga ada kan pasti orang-orang yang terpaksa masuk sini kan. Benar. Dan mereka juga nggak tahu ternyata kedokteran itu nggak sebatas kita cuma menjadi dokter umum, kemudian kalau mau lanjut spesialis gitu ya. tidak hanya untuk mengobati orang yang seperti itu, tapi kita bisa juga di sini meneliti, mencari suatu obat untuk orang lain. Mungkin kalau kalian tertarik di sana, kalian bisa ikut mulai dari penelitian ini. Mungkin kalau di kampus ada UP2M ya. Mulai dari penelitian itu pelan-pelan kita ikut lomba internasional. Habis itu setelah kita menang atau apa, kita terbitkan sebuah jurnal atau enggak produk yang kita bawa pun itu bisa kita ajak kerjasama dengan institusi lain gitu. Malah itu menghasilkan uang kan dari
Tadi apa bilangnya? Kerjasama. Ya kerjasama itu kita punya hak cipta di produk tuh ada ketika kebermanfaatannya gitu lah ya. Kita menghasilkan suatu produk, habis itu kita sama kita dicantumin lah. Iya. kita bener. jual produk tuh berapa banyak uang yang kita bisa dapat gitu lah Iya. kalau gain dari itu. Dan juga Kalau itu dari gain ke keuangan ya, Gain finansial ya. keuangan. Tapi kan kalau Dari- dari harga diri, maksudnya value diri kita ya, gitu. value diri kita bisa belajar Iya. terus lewat penelitian ini kan. Belajar terus, bisa berkembang dan ternyata dari awal yang pemikiran saya cuma sebatas kuliah pulang habis itu Kupu-kupu jadi ya? dokter jadi dokter ternyata di sini terbuka penelitian, ternyata juga di luar penelitian lebih dan ternyata mereka punya pemikiran yang kita nggak punya yang selama ini gitu. Mungkin mereka udah mikir kita mikir B, mereka udah mikir di A loh. Udah perbandingan kita sama mereka bisa ya kita di sini, mereka bisa segini gitu. Gimana cara Jauh kita ya? bisa segini kan kayak gitu. Anggapannya kita planning sudah 2 langkah di depan, ternyata mereka sudah 10 langkah. udah jauh kali jauh gitu. sekali. Iya, Jadi iya. jangan pernah takut untuk mencoba. Di sini kita sama-sama belajar. Nggak akan ada orang yang Menyalahkan. menyalahkan dan tidak akan ada orang yang langsung bisa. Iya. Betul. Orang aja dari bayi sampai dewasa itu belajar berjalan, Berjalan. tidak langsung jalan Iya. kan. Mereka merangkak dulu, baru berjalan, lalu Mulai bisa pelan-pelan bisa jalan. pelan-pelan kayak gitu kan. Baru lari. Iya, baru lari. Nggak langsung dari lahir langsung Langsung lari. lari. Sama juga penelitian nggak langsung bisa, Iya. tapi belajar. Belajar. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Saya yakin juga orang-orang bakalan tertarik juga kalau mau udah tahu gitu kan. Apalagi kita gainnya juga dapat kalau internasional ke luar negeri juga Iya. kan gitu. Ya selain itu ya membanggakan diri lah gitu ya. Kampus support juga ternyata gitu. Tunggu apa lagi? Oke. Saya juga dari kemarin itu ternyata nggak semua kampus itu mensupport. Ya, itu fakta sih. Fakta, itu satu fakta loh. Sebenarnya awalnya kita ngira kita disupport tuh memang semua kampus tuh bukan semua kampus ya waktu itu ya. Karena penelitian ini kan cuma kampus. Nah ini yang perlu kalian ingat, di penelitian yang kita lakukan itu nggak cuma kampus saja yang ikut, nggak cuma orang yang setara dengan kita, tapi ada anak TK, SD, SMA dan SMP. Dan Iya. kalian waktu kita di Malaysia, jujur li kita kalah sama anak SD. Waduh, sama anak seriusan. Betul. Coba lah, gimana kita bilang lah. Kita yang udah mahasiswa nih, yang udah Iya, kita iya. punya pandangan yang Yang jauh notabene lebih- sudah belajar banyak gitu ya. Ternyata masih ada yang anak di bawah kita lebih hebat. Punya penelitian yang bagus gitu. Dan Oh. juga kalian semuanya harusnya beruntung masuk Hmm. FKIK Warmadewa, Iya. salah satu kampus yang mensupport untuk kita berkembang untuk penelitian kampus-kampus lain. Belum tentu. Belum Saya tentu, ada tanya ya. ke mereka, susah kali katanya Untuk untuk mengajukan dana. mengajukan Iya. dana untuk untuk ada bahkan yang tidak Ya di punya supportnya penelitian tapi itu nggak disupport gitu. susah ya Iya, kayak gitu. susah disupportnya. Nah itu teman-teman sahabat Poki di rumah nih, mumpung ada kesempatan dikasih pembiayaan seperti itu, kenapa tidak? Iya, gitu. iya. selagi disupport kenapa tidak kayak gitu ya. Benar ya. Oke, jadi pada intinya janganlah kita takut berproses gitu ya, walaupun itu suatu hal yang kecil kayak gitu, tapi ya lakuin sedikit lama-lama juga nanti pasti bisa seperti itu ya Kak Lucia ya. Oke, jadi mungkin sebelum kita tutup mungkin bisa di-share nih sosial media ya dari kakak-kakak. Siapa tahu ada sahabat Poki yang mau nanya loh, ini Kak, kan tadi dibilang jangan takut bertanya gitu. Mungkin dari Kak Gus. Oke, kalau dari saya mungkin dari Instagram ya. Saya rada-rada lupa juga sih akun Instagram. Mungkin saya cek dulu ya. Biar ingat. Biar nggak salah nanti kan. Atau nomor WA. Siapa tahu ada yang mau nanya loh. Jangan nanti ada yang marah nanti. Ada marah ya. Canda. Iya. Oke, kalau dari aku sih bukan nomor WA, sorry. Nah. Jadi kalau untuk akun Instagram itu bagus underscore PRMN AI 2 kali gitu. Oke, bisa diulang lagi? Bagus underscore PRMN
A2 kali. Oke, mungkin Kak Gung Surya. Kalau sosial media Instagram gue tuh gung_surya7. Mungkin ntar ada link. Oh iya. Kalau bisa ada linknya ya. biar lebih gampang. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya untuk pembicaraan kita hari ini gitu. Makasih banyak juga untuk teman-teman yang udah hadir ya, kakak-kakak. Semoga apa yang kakak-kakak bagikan ini bisalah menjadi pacuan ya untuk teman-teman Kias, adik-adik di Kias juga, untuk sahabat Poki terutama, supaya biar hanya biar nggak slogan itu hanya menjadi sebuah slogan kayak gitu ya, cuma dipajang aja menulis Meliti Berkarya gitu, tapi nggak ada action apa-apa kayak gitu. Selagi disupport seperti itu. Ada jalannya. Kita sudah gitu. membuka jalan untuk kalian. Udah dibukain jalan oleh kakak-kakak ini, kenapa nggak dicoba gitu? Oke, mungkin sekian untuk pembicaraan kita sore hari ini. Sampai bertemu di Poki yang selanjutnya. Oke, dadah.